Halo pemirsa, kita jumpa lagi dalam NTV Prime Dialog. Saya Doni De Keizer. Kali ini kita masih akan mengangkat laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Dan kami telah mengundang narasumber, dua analis sepak bola di studio, yaitu Taufik Jursal Effendi dan juga melalui sambungan Zoom akan bergabung bersama kita Muhammad Kusnaidi. Ya pemirsa, sehubungan dengan diskusi kita mengenai persiapan Timnas menghadapi Bahrain, saya ingin menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf atas penggunaan istilah Garuda Bule yang Senin lalu sempat saya gunakan dalam dialog NTV Prime dengan narasumber Bung Anton Sanjoyo dan Binders Singh. Pemirsa, frase yang saya gunakan itu adalah untuk bertanya tentang Timnas yang berpeluang diisi oleh semua pemain naturalisasi. Jadi tidak ada maksud sama sekali untuk merendahkan, menghina, apalagi terkait dengan rasisme. Selama ini kami NTV mendukung habis perjuangan Timnas Indonesia untuk berprestasi di pentas dunia. Saya Doni De Keizer. Baik pemirsa, kita lanjutkan dialog kita terkait dengan pertaruhan STY di laga away. Sudah hadir bersama saya Bung Taufik Jursal Effendi. Apa kabar Bung? Selamat malam. Sehat ya? Ya, sehat. Terima kasih bersama kami dan mari kita sapa ada Bung Kusnaidi melalui sambungan Zoom. Bung Kusnaidi apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bung Kus? Alhamdulillah. Kalau melihat wajah Anda berdua optimistis, saya juga makin yakin nih ya. Tapi sebelum kita mulai dialog lebih dalam, saya ajak Anda berdua dan juga pemirsa, mari kita simak dulu dialog atau tayangan yang berikut ini. Martin Paes menjadi pemain terakhir yang bergabung dengan skuad Timnas jelang laga menghadapi Bahrain. Sebelumnya, kiper FC Dallas itu dikabarkan mengalami cedera pergelangan tangan. Bahkan cedera itu membuatnya tidak bermain di laga terakhir bersama klubnya di Liga MLS. Namun, Martin Paes sudah tiba di Bahrain pada Selasa 8 Oktober dan langsung bergabung dengan skuad Garuda. Ia pun langsung menjalani latihan bersama pemain-pemain Timnas lainnya. Meski sudah bergabung ke pemusatan latihan, pelatih Timnas Shin Tae-yong belum bisa memastikan Martin Paes bisa tampil atau tidak untuk laga menghadapi Bahrain. Menurut STY, kondisi Paes masih 70% dan masih perlu pemeriksaan lebih lanjut. 경기 뛸 수 있는 가능성은 지금 현재로서는 한 70%? 그렇지만 오늘 내일 지켜보고 시합날 결정할 것이다. 아니요, 그렇게 생각하는 거 아니고 선수 보호 차원에서 내가 판단할 것이니까 그렇게 걱정 안 하셔도 됩니다. Kehadiran Martin Paes di bawah mister gawang sangat dibutuhkan saat menghadapi Bahrain pada Kamis 10 Oktober. Sejauh ini Paes selalu tampil baik di dua laga Timnas dengan catatan baru 1 kali kebobolan. Oke, kalau wajahnya Bung Taufik sama Bung Kusnaidi ini udah senyum-senyum, sepertinya bukan PHP ini ya. Saya mau tanya ke Bung Taufik dulu. Anda melihat persiapan kita jelang laga besok nih lawan Bahrain seperti apa? Yang pertama, berita yang cukup menggembirakan buat kita adalah kehadiran Jordi Amat ya. Karena saya berpikir pasti Shin Tae-yong akan mempersiapkan lebih maksimal karena dia punya amunisi yang selama 2 pertandingan sebelumnya nggak bisa terisi. Oke. Ya, dari pengamatan saya Jordi Amat ini kan salah satu quote-unquote andalan kita ya di barisan tengah. Selain akurasi passing dan juga dia memiliki kemampuan untuk membaca mengatur serangan kita di tim nasional sehingga membuat kepercayaan itu hampir 90% buat hampir saya 90% untuk bisa memenangkan melawan Bahrain. Selain ditambah dengan tandemnya Bang Ijes, munculnya Milt Helgers untuk di barisan belakang. Itu 90% mungkin. Itu confident banget ya? Confident saya. Betul sekali. Oke, saya mau tanya ke Bung Kusnaidi, seberapa confident Bung Kusnaidi melihat persiapan laga melawan Bahrain ini, Bung? Iya, tentu sebagai anak bangsa kita punya harapan besar Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan ya. Tapi kita juga tidak boleh menutup fakta bahwa Bahrain ini adalah tim yang
di atas kita peringkatnya jauh ya. Kalau Indonesia ini levelnya kan 130-an, Ya. Bahrain itu bahkan hampir 2 kali lipatnya di peringkat 70-an. Tentu peringkat itu tidak bohong ya, karena itu berdasarkan hasil pertandingan yang dijalani oleh timnas Bahrain. Tentu kita tidak boleh gegabah juga menganggap enteng timnas Bahrain. Kita juga lihat fakta 7 pertandingan terakhir Bahrain, itu mereka hanya kalah 2 kali dan dua-duanya kalah dari Jepang. Itu menunjukkan bahwa Bahrain di luar Jepang itu mampu mengalahkan banyak tim Asia lainnya, misalnya Uni Emirat Arab gitu ya. Bahkan Australia aja mampu mereka kalahkan. Jadi kalau saya secara realistis ingin mengatakan bahwa tidak boleh meremehkan Bahrain. Meskipun kita confidence-nya sedang naik dengan kehadiran Misilhar, kehadiran Eliano, tapi kita tidak boleh menganggap enteng Bahrain. Kita tentu berharap bisa menang, tapi juga harus bersikap realistis, tidak membebani pemain dengan harapan yang berlebihan. Kalau saya sih bisa pulang membawa 1 poin aja udah alhamdulillah. Gitu. 1 poin aja udah syukur begitu ya. Udah alhamdulillah. Oke, artinya Anda menganggap Bahrain kan bukan kaleng-kaleng ya, tapi kita juga sekarang sedang dalam tanda petik lagi pede-pedenya begitu. Kalau saya mengutip kata statementnya Bung Taufik tadi. Tapi apa atau siapa mungkin yang harus kita waspadai ketika kita akan berhadapan dengan Bahrain ini, Bung Kusnaini? Iya, yang pertama Bahrain ini hampir semua pemainnya main di kompetisi domestik ya. Iya. Ada 2 klub yang menjadi penyumbang utama di timnas Bahrain, ada Al Muharraq dan Al Rifa ya. Sebagian besar pemain intinya itu berasal dari 2 tim itu. Hanya ada 2 pemain yang main di luar Liga Bahrain. Itu pun masih di seputaran Timur Tengah. Karena itu kelebihan tim dengan materi seperti itu adalah kolektivitas. Kerjasama timnya itu lebih baik, lebih rapat ya, lebih kompak. Dan itu yang akan kita hadapi nanti di pertandingan. Pemain-pemain Bahrain di pertandingan nanti menghadapi Indonesia tidak mustahil akan mampu menguasai permainan. Lebih tinggi possession-nya, lebih kuat penguasaan bolanya, dan kita mungkin akan dipaksa bermain lebih bertahan. Oke. Nah, kalau bertahan itu bukan hal yang salah juga gitu. Dan menurut saya yang paling penting tuh apapun kondisi nanti yang dihadapi oleh pemain, misalnya di pertandingan mereka dipaksa untuk lebih banyak bertahan, dikuasai bola di lapangan tengah lebih lama oleh para pemain Bahrain, nggak masalah gitu, nggak usah terlalu panik. Karena yang penting itu game plan yang disusun oleh pelatih itu juga pasti mengantisipasi situasi semacam itu. Tetap bertahan dengan game plan yang disiapkan oleh pelatih, tetap fokus menjalankan game plan itu supaya hasil akhirnya sesuai harapan. Lawan Australia kan situasinya begitu. Kita main di kandang sendiri, tapi meskipun kita sudah menyiapkan berbagai skenario, tapi pada akhirnya yang berjalan adalah game plan untuk merespon situasi di lapangan. Dan pemain kita cukup disiplin saat itu, sehingga akhirnya keluar dari pertandingan lawan Australia dapat poin. Oke, Bung Taufik, bertahan dari awal menit-menit permainan kita. Komentar Anda? Kalau saya setuju pandangan Pak Kusnaini. Cuman ada satu hal yang paling penting di dalam sepak bola. Apa itu? Saya punya pengalaman bermain. Hmm. Saya punya pengalaman berlatih. Ya. Saya punya pengalaman melatih. Situasinya akan berbeda. Pada saat di Situasi lapangan. akan berbeda. Karena apa? Sekarang posisi tim nasional itu bukan posisi tim nasional 2012. Oke, pada saat kita digilas 10-0 begitu? 10-0 dan waktu itu jangan salah Indonesia terbelah. Ada dua kompetisi yang berbeda. Iya, Itu iya. satu. Sehingga Aji Santoso nggak bisa siapin pemain yang maksimal pada saat itu. Itu satu. Yang kedua, buat saya hari ini tim nasional itu jauh berbeda suasananya. Suasana itu menjadi penting buat Suasana psikologis, kesiapan mental, begitu maksudnya? Betul. Ambil contoh. Kedatangan tim ke Bahrain 4 hari, 5 hari sebelum pertandingan. Itu membuat confidence pemain juga akan lebih tinggi. Karena biasanya kita baru nyampe ke lapangan itu sekitar 2-3 hari. Ya, ya. Biasanya kayak begitu. Itu satu. Yang kedua, saya nggak punya pikiran bahwa Indonesia juga akan mengalami situasi yang akan berbeda di sana. Karena tekanan penonton itu juga menjadi salah satu poin penting buat kita. Ya, tapi kan faktor penonton penting banget. Satu. Cuman jangan salah, tadi yang bungkus saya dukung bahwa hampir semua pemain itu yang tadi awalnya mau saya katakan, hampir semua pemainnya bermain di kompetisi lokal. Sementara 9 pemain kita
itu bermain di kompetisi Eropa dengan Beda, ya? tekanan yang Iya, iya. berbeda. Saya berharap dan berdoa bahwa Indonesia akan bermain tidak dalam tekanan. Artinya secara Tapi mental dan psikis kita lebih di atas angin lebih di begitu? atas angin. Oke. Karena ini yang membuat situasi berbeda. Ini yang kita perlukan gitu. Walaupun kita berharap situasi yang berbeda ini akan mendukung semua gerakan-gerakan dari semua pemain. Karena saya melihat bahwa Sintayong ini bukan hanya menerapkan game plan. Kalau analisa saya. Tapi dia memberikan kepada pemain itu sebuah kepercayaan. Ya, ya. Ambil contoh, beberapa orang mengatakan, kenapa masih dipasang terus Marcelino? Kenapa masih dipasang terus Marcelino? Dia punya vision mungkin. Kenapa harus menempatkan Marcelino dan tidak menempatkan Witan? Ya, pasti ada dasarnya Pasti STY ada memilih dasarnya. pemain, Iya. termasuk soal intuisi ya. Intuisi, nah setuju. Karena katanya Bung Taufik, Bung Kosneni, soal di lapangan nanti sama seperti bola yang bundar itu kan, bisa menggelini kemana saja. Cuma pertanyaan saya, Bung Kosneni, faktor Martin Paes itu bagaimana kemudian pengaruhnya ketika dia akan turun atau tidak nanti dalam laga lawan Bahrain? Komentar Anda? Iya, Martin Paes ini sudah kita lihat kemampuannya dalam 2 pertandingan ya. 2 pertandingan awal di mana kita secara luar biasa mampu mendapatkan 2 poin dari 2 raksasa Asia ya. Ada Arab Saudi, ada Australia. Kita sudah melihat bagaimana dia membuat banyak penyelamatan, bagaimana kepercayaan dirinya mengawal gawang, termasuk ketika menghadapi eksekusi penalti. Nah itu saya pikir elemen yang sangat penting dalam pertahanan ketika sebuah tim memiliki kiper yang memberikan rasa aman bagi pemain-pemain lain. Nah saya pikir itulah salah satu alasan mengapa pertahanan kita menjadi lebih kuat dalam dua pertandingan terakhir. Karena percayaan diri pemain meningkat dengan adanya kiper yang bisa diandalkan, yang memberikan rasa aman bagi barisan belakang maupun pertahanan tim secara keseluruhan. Mudah-mudahan Martin Paes bisa dalam kondisi yang baik untuk bisa bermain. Dan kalau melihat bagaimana dia sudah bisa berlatih dan kesimpulan sementara bahwa cederanya hanya ringan, saya optimis dia bisa bermain dan bisa memberikan rasa aman berikutnya di pertandingan lawan Bahrain. Oke, kalau informasi Ordal mungkin Anda ada bocoran nggak Martin Paes akan turun apa enggak nih? Turun. Turun ya? Yakin? Bung Taufik juga setuju ya? Setuju. Turun ya? Saya Yakin tambahin ya? sedikit. Silakan. Apa yang disampaikan Bung Kusna ini, itu yang paling betul banget Pak. Ambil contoh, confidence para pemain itu bukannya kadang-kadang, yang paling penting itu punya penjaga gawang yang bisa Ya. membawa confidence. Iya, iya. Benteng terakhir loh itu. Benteng terakhir, dan bukan hanya benteng terakhir, mereka membuat kepercayaan barisan depan Pak. Iya. Iya, Mereka betul. membuat kepercayaan barisan depan untuk bisa melakukan serangan. Dia di belakang tapi pengaruhnya sampai ke lini depan ya? Iya, karena kan pada saat lini belakang kebobolan, itu orang di depan tuh bisa mencetak gol juga. Tapi terus kebobolan lagi itu di depan bisa drop. Jadi saya sepakat sama Pak Bung Kusna ini bahwa mudah-mudahan Martin Paes turun. Ya. Itu doa kita malam ini semua. Iya. Mudah-mudahan seperti itu. Cuma kalau saya tidak salah mencatat Bung Kusna ini, ada nama pemain yang 12 tahun lalu sempat membuat kita juga kebobolan 10-0 dengan Bahrain. Itu bisa diklarifikasi nggak? Iya, memang banyak perubahannya, tapi ada beberapa nama pemain memang yang masih bertahan, meskipun sudah lama mereka bermain. Karena ada beberapa pemain Bahrain ini yang caps-nya sudah sangat panjang. Ada Mahdi Al-Jabar nanti yang akan menjadi salah satu ancaman. Oke. Pemain yang berusia 33 tahun, yang sudah bermain 60 kali bagi timnas Bahrain ini. Wow. Dan jumlah golnya memang hanya 4, tapi ini pemain yang sangat berbahaya salah satunya ya. Masih ada pemain lagi seperti Ali Madan yang juga punya pengalaman cukup panjang, 85 kali memperkuat timnas Bahrain. Ini pemain-pemain yang sudah kenal sepak bola Indonesia sejak lama. Oke, mereka harus kita waspadai, kita perlu strategi khusus menghadapi mereka atau bagaimana? Ya, tadi saya sudah katakan bahwa kelebihan Bahrain itu adalah permainan kolektif mereka ya. Secara individu pemainnya mungkin tidak ada yang kualitasnya sangat istimewa ya, tapi kolektivitas mereka sangat baik. Ditambah lagi fakta bahwa mereka bermain di klub yang sebagian besar sama, Al Rifa dan Al Muharraq, sehingga kerjasama tim lebih mudah dijalin ya dibanding
tim seperti Indonesia yang pemainnya berasal dari berbagai klub. Itu kelebihan sekali kekurangan sebetulnya. Tapi pada saat bersamaan, karena mereka sudah cukup lama bermain dan pemain ini rata-rata berada di usia matang ya, 26 sampai 30, itu membuat keuntungan tersendiri bagi timnas Bahrain. Makanya Komunikasi saya bilang, mereka lebih kita harus efektif ya sesama pemain ya. Iya. Iya, betul. Kita harus siap dengan situasi, tentu tidak berharap ya, siap dengan situasi di mana Bahrain mungkin akan lebih mengendalikan permainan. Kita harus siap dengan situasi itu. Kita harus punya skenario menghadapi itu. Situasi di mana lawan lebih menguasai permainan, dan kita harus tahu bagaimana cara meresponsnya. Seperti itu yang kita hadapi ketika lawan Australia. Kita ternyata dikurung oleh Australia, meskipun main di kandang sendiri, tapi pemain tahu bagaimana meresponsnya, bisa mengimbangi, sehingga akhirnya keluar membawa pulang poin, mendapatkan poin. Ya, Bung Taufik, tapi keunggulan kita adalah pemain-pemain kita ini kan pengalaman di Eropa, ya kan? Ya dengan kelebihan yang dimiliki Bahrain tadi, tentu kita juga punya kelebihan lain. Tinggal bagaimana kita mengoptimalkan kelebihan kita di lapangan nanti. Ya, makanya kalau kita melihat secara keseluruhan total tim yang ada, sangat sulit menentukan bagaimana mereka mendesain untuk mengcounter attack, bagaimana apa yang tadi Bungkus sampaikan. Nah ini bisa dilakukan 15-20 menit berikutnya. Karena apa? Ini sangat harus menjadi perhatian. Dan saya pikir Sintayong punya resep itu. Karena apa yang akan terjadi, terutama 15 menit pertama, ditambah dengan 15 menit kedua, itu akan menentukan bagaimana desain bertahan ataukah desain bagaimana kita melakukan penyerangan. Nah makanya di sini dibutuhkan banget pemain-pemain sekelas Jordi Amat, pemain-pemain sekelas Sturridge di depan, di belakang ada Rizky Ridho dan Bang Jai. Nah disinilah, karena apa? Situasi-situasi seperti ini akan menentukan pada menit-menit akhir, menit-menit ke-40 maupun menit-menit ke-80. Soal Jordi Amat tadi waktu pertandingan melawan Irak bagaimana? Itu kan memang kondisinya ya. Kondisi di lapangan atau kondisi beliau di lapangan juga. Dan memang kan kita biasanya di pemain itu akan drop ya. Pada pertandingan-pertandingan semua kan nggak bisa rata semua gitu, bermain bagus gitu. Nah itulah yang menjadi kadang-kadang handicapnya. Ya, artinya kendala itu tidak akan terjadi di laga lawan Bahrain ini. Karena dia baru hadir lagi kan setelah cedera kan. Makanya saya katakan ini menjadi penting buat Sintayong dan semua pasukan untuk melihat posisi ini pada menit-menit pertama, terutama 15-20 menit berikutnya itu akan menentukan sekali bagaimana kondisinya nanti. Baik. Bung Taufik dan Bung Kusnaini, kita rehat sejenak, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Saya tengah berdialog dengan Taufik Jursal Effendi dan juga Muhammad Kusnaini, pengamat dan analis sepak bola. Dan nanti juga akan terhubung bersama kita, manajer timnas kita, Sumarji. Semuanya melalui sambungan Zoom. Saya kembali ke Bung Kusnaini dulu. Ini beberapa waktu lalu saya sempat diskusi dengan beberapa analis Bung Kusnaini, itu Bahrain itu dikenal dengan dramanya ini kalau di lapangan. Anda membacanya seperti apa soal drama yang akan digunakan untuk mengulur waktu oleh Bahrain? Apakah kita akan mampu melewati, menghadapi, atau kita harus cuek terhadap strategi drama Bahrain seperti itu? Komentar Anda. Saya tidak terlalu mendengar pertanyaannya, Bung Doni. Oh, kurang jelas suara saya. Kalau sekarang bagaimana, Bung Kusnaini? Iya, Bung Doni. Oke, saya ulangi pertanyaan saya terkait dengan drama yang sering dimainkan oleh timnas Bahrain. Anda bisa menyimaknya, Bung Kus? Ya, sepertinya saya masih ada kendala suara dengan Bung Kusnaini. Saya minta Bung Taufik mengomentari soal itu. Drama itu kan akan terjadi ketika posisi skor dia menang. Kalau dia posisinya masih draw, dia rugi. Oke. Iya kan? Berarti drama ini akan terjadi ketika dia menang untuk buying time. Untuk buying time.
kalau drama ini dia buat pada saat posisi skor itu masih draw, kan dia yang rugi. Itu satu. Yang kedua, itu yang tadi saya katakan bahwa tim pelatih pasti di belakang akan mempersiapkan analisa bagaimana situasi 15 menit pertama yang terjadi di lapangan untuk menghadapi 15 menit kedua, 15 menit ketiga. Nah, ini yang akan terjadi. Karena kalau drama itu dilakukan oleh mereka buying time pada posisi draw aja belum ada gol sama sekali, mereka rugi, kita bawa poin 1 kan. Artinya bagaimana STY kemudian didukung oleh timnya untuk melakukan analisa cepat ya. Tapi plus Bung Taufik jangan lupa intuisi pelatih sangat berperan di sini. Sangat berperan. Kalau Anda membaca intuisi STY seperti apa? Karena sering-sering dia membuat sebuah perubahan yang revolusioner di lapangan. Gitu. Nah, kalau saya melihat memang kita nggak bisa membaca pikiran dia ya pada saat situasi-situasi tertentu, karena apa? Dia pasti punya decision. Dia kan mantan pemain juga nih. Betul. Susahnya dia mantan pemain, bukan hanya pemain kaleng-kaleng, pemain Piala Dunia di Korea. Jadi dia pasti akan punya akan mengambil keputusan pada saat dia melihat situasi ini apa yang harus dia rubah. Seperti tadi sebelum kita siaran kan saya katakan, kalau dia lihat bahwa ternyata di sayap dia akan bermain terus, barisan tengah kita nggak jalan, nah ini kan akan dia rubah pasti cara ininya, atau dia tukar pemainnya atau dia switch begitu. Itu biasanya. Saya coba lagi ke Bung Kusnaini, semoga sudah bisa mendengar suara kami dari studio dengan baik. Bung Kusnaini? Ya. Siap. Bagaimana kira-kira strategi, dalam tanda petik strategi khusus atau istimewa yang STY akan turunkan ketika menghadapi Bahrain terkait dengan drama yang mungkin akan dimainkan Bahrain di lapangan? Ya, ini juga hal non teknis yang harus disiapkan atau diantisipasi oleh tim nasional kita ya. Kita tahu bahwa pertandingan menghadapi negara-negara dari wilayah tertentu itu kadang-kadang diwarnai dengan sejumlah trik-trik yang kadang-kadang memancing stabilitas emosi pemain di lapangan. Nah, pemain-pemain kita sebagian mungkin belum hafal atau belum terbiasa dengan hal semacam itu. Apalagi ada 2 pemain kita yang baru bergabung dengan tim nasional. Nah, saya berharap mereka mendapatkan masukan dari teman-temannya bagaimana menyikapi situasi ketika nanti terjadi hal seperti itu, sehingga kita tidak dirugikan oleh situasi yang pada dasarnya sebetulnya harusnya bisa dihindari. Saya berharap ini tidak menjadi gangguan bagi timnas kita. Cuma kan kadang-kadang dramanya itu kan senggol dikit jatuh, ya kan? Bagaimana kita menghindari senggol-senggol dikit itu Bung Kusnaini? Iya, yang pertama tentu seperti yang kita pahami bahwa dalam sepak bola itu ada wasit gitu ya. Saya percaya bahwa wasit yang akan memimpin pertandingan juga akan memimpin dengan baik dan tidak membiarkan hal semacam itu terjadi. Jadi pemain kita harus fokus saja ke pertandingan, tidak terprovokasi, tidak membuat judgement sendiri, dan tetap fokus menjalankan game plan yang disiapkan oleh pelatih. Kuncinya saya pikir dalam sepak bola cuma itu. Ada wasit yang memimpin pertandingan dan kita percaya bahwa wasit akan memberikan judgement yang adil. Kalau kita dari awal sudah punya prejudice tersendiri, wasitnya begini, wasitnya begitu, malah merusak konsentrasi kita sendiri. Akhirnya nggak bisa menjalankan game plan kita. Iya, ini kena faktor wasit juga, nanti kita diskusikan ya. Saya akan coba sapa manajer timnas kita, Pak Sumarji, apakah sudah terhubung? Selamat malam Pak Sumarji. Ya. Iya, Pak Sumarji. Ini indikator kondisi timnas kita ini bisa dibaca dari ekspresi wajah dan senyumnya Pak Sumarji. Kita lihat dulu. Kalau begini aman berarti dunia persepak bolaan. Pak Sumarji, mohon update dari Bahrain seperti apa? Ya, baik, terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa untuk kondisi secara keseluruhan di tim, kondisi sangat baik. 27 pemain sudah bergabung, terakhir kemarin Martin Paes, dan secara keseluruhan para pemain pada happy semua, kepingin betul-betul berbuat yang terbaik ya. Kalau dari raut muka dan semangat para pemain di Bahrain ini luar biasa. Ini kalau saya ada aura-aura positif lah di tim ini. Mudah-mudahan saya melihat aura positif ini bisa membawa dampak yang sangat baik dan bisa membawa hasil yang
terbaik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena memang kalau kita lihat dari sisi latihan 2 kali, saya lihat perkembangan sangat baik. Baik dari sisi mental para pemain cukup baik, fisik para pemain juga cukup baik. Walaupun boleh dikatakan seperti kemarin, Martin Paes pagi datang, malam latihan, itu pun juga sangat semangat gitu. Artinya bayang-bayang kita kalau nanti Martin Paes cedera terus tidak bisa main tuh ya sudah nggak ada lah. Mudah-mudahan kalau boleh saya bilang 80-90% insya Allah Martin kondisinya fit lah, seperti itu. Oke, terakhir kondisi Martin Paes bagaimana Pak Sumarji? Ini berapa persen baterainya, 100%? Ya kalau lihat kondisinya baru saja juga ini saya juga ini ketemu juga ngelihat bicara-bicara sama Martin sama tim dokter. Ya kalau Martin sendiri optimis tidak merasakan sakit ya, dan nanti juga akan melaksanakan official training sesuai dengan game plan yang sudah disampaikan, dan insya Allah kalau saya berpikir kok insya Allah semuanya kondisinya baik-baik semua. Amin. Kita sangat confident ini Pak Sumarji. Apalagi dengan tambahan 2 pemain baru kita, Hilgers dan Reinders, bagaimana kondisi mereka? Sudah terbangun komunikasi karena sudah latihan bareng ya Pak Sumarji ya? Ya, Mes dan Eliano kelihatan sekali kumpul dengan kita di tim. Ya boleh dikatakan dia baru kumpul boleh dikatakan baru beberapa hari, tetapi chemistry-nya juga bisa langsung kebangun dengan baik di antara teman-teman. Jadi happy semua, saling ya biasalah. Kalau di tim namanya juga anak-anak muda itu saling gojek, saling ya usil gitu, biasalah itu. Itu yang saya lihat. Ya itu salah satu cara tersendiri bagi anak-anak untuk bisa membangun chemistry di antara temannya, seperti itu. Ya, kabar gembira ya 1 hari jelang laga. Bung Taufik, ada yang mau disampaikan ke Pak Sumarji? Iya, selamat malam Pak Sumarji. Malam. Untuk Jordi Amat gimana Pak? Jordi gak apa-apa, baik-baik saja. Jagoannya Bung Taufik ini dari tadi nih. Coba tanya bocorannya langsung. Iya, soalnya posisi itu yang paling saya ini kan, Jordi kan ini banget Pak. Gimana Pak? Kelihatannya Jordi, insya Allah ya Pak ya? Ya semuanya berpeluang, kemarin semuanya dicoba, nanti dilihat lah, nanti kita akan tahu dan akan kita lihat. Tapi pastinya kalau bicara siapa yang di line up kan pastinya besok lah, baru. Belum ada bocoran nih, bocoran line up nih Pak Sumarji. 4 jam, 3 Malam jam. ini kasih. Enggak lah. Belum boleh. Kita lagi berusaha merayu manajer timnas ini. Oke. SOP-nya sudah pasti seperti itu soalnya. Iya. Oke, tapi kita harus tetap confident, cuma tetap harus punya strategi ya. Nah, kondisi cuaca sendiri Pak Sumarji, kemudian lapangannya sendiri itu sudah dicek, sudah diperiksa bagaimana, mungkin apakah perlu persiapan khusus dengan kaki-kaki pemain kita ini? Satu, kalau cuaca alhamdulillah sama dengan di Jakarta seperti ini di sini ini kan jam 3 ya, jam 3 lebih berapa ini? 3 sore ya Pak ya? Ya jam 3 sore itu sudah ini 32 derajat, artinya kan sama dengan kayak di Jakarta kan? Jadi harus sama dengan Jakarta atau dengan Eropa ini Pak Sumarji? Enggak lah, kayak di Jakarta lah. Oke. Kayak di Jakarta. Jadi cuaca aman ya? Aman cuaca, terus lapangan, stadion yang akan dipakai untuk pertandingan besok 2 hari saya begitu datang saya juga cek langsung di stadion, kondisinya sangat baik ya, sangat baik, dan memang betul-betul stadionnya luar biasa lah. Nggak ada masalah kalau stadion. Oke. Pemain ke-12 bagaimana nih supporter kita? Di sana ada berapa puluh ribu orang yang akan turun? Wah, alhamdulillah ini saya dapat ini nih banjir orderan ini. Besok mau nonton ke stadion. Ada yang langsung dari Jakarta, ada juga teman-teman yang
dari sekitaran Timur Tengah sini, ada yang bersebelahan dengan Bahrain, ada dari Qatar, ada dari Arab Saudi, banyak nih pada ngorder, maksudnya nyampaikan kita besok mau datang Pak Marji, mau support, wah senang sekali lah. Ya, itu. Ya kalau nobar saya aja lihat sih kita di sini. 2000 ada yang datang. Woi, oke lah ya. Woi. Itu menambah kepercayaan diri pemain Semangat. kita. Karena faktor penonton atau supporter itu Iya. penting sekali ya, Bung Taufik. Iya. Tapi buat Anda, Jordi Amat wajib ya? Iya. Saya cuma berharap. Kita kan masing-masing punya bintang gitu, Ya, Pak. Iya. alasannya soal teknikal. Begini, saya yang pertama memang dulu main juga di posisi itu, Pak. Oke. Karena apa? Saya lihat jantung. ya. Iya, Pak Marji. Itu satu. Yang kedua, ya. Jordi Amat ini buat saya setiap dia main gitu, saya lebih banyak memperhatikan dia bagaimana trupas dia, juga dia kirim bolanya ke apa? Istimewa lah kalau buat saya ya, pandangan saya gitu Iya. sekarang ini. Nah, banyak lah mungkin pemain-pemain liga kita belajar sama dia. Iya. Dan dia nggak banyak banget ini tactical ball yang terlalu membuat sulit gitu loh. Tapi buat pemain belakang lawan itu sangat berbahaya, banyak sekali yang dia kirim bola itu. Oke, menarik ini catatannya. Saya coba kembali ke Bung Kusnaini, sudah bergabung kembali bersama kita, Bung Kusnaini. Iya. Oke, kabar gembira dari Bahrain, Pak Sumarji menyampaikan banyak sekali kabar-kabar yang membuat kita berbunga-bunga. Tetapi mungkin ada catatan penting yang bisa disampaikan Bung Kusnaini kepada Pak Sumarji mumpung bersama-sama kita ini. Iya, saya pikir kita semua tahu ya bahwa pemain Indonesia ini punya pengalaman main di Eropa ya. Iya. Tapi belum tentu semuanya pernah merasakan main menghadapi tim-tim dari Timur Tengah yang memiliki karakteristik tertentu gitu ya, trik-triknya dan sebagainya. Nah, sementara banyak pemain kita ini yang berasal dari Eropa merupakan pemain kunci ya, seperti tadi disebutkan ada nama Miss Hilher mungkin akan menjadi pemain penting, Jai Ijes juga, di tengah ada Tom Hai. Nah, saya pikir mungkin penting Pak Marji bagi manajemen tim nasional, bagi pelatih juga teman-teman pemain menginformasikan hal semacam itu kepada pemain-pemain yang terutama belum pernah berhadapan dengan tim-tim dari Timur Tengah. Karena karakteristik semacam itu kan kalau nanti terjadi di lapangan itu bisa mengganggu psikologi pemain. Ya, oke. Ini menarik juga ini Pak Sumarji. Sebelumnya saya sempat tanya ke Bung Kusnaini karena kelebihan pemain Bahrain itu mereka kan banyak bermain di klub yang sama. Kemudian komunikasi mereka sudah terbangun lebih lama. Artinya chemistry sesama pemain Bahrain itu sudah lebih terbangun lama dibanding kita yang mungkin baru beberapa hari ini kumpul dalam satu lapangan. Pak Sumarji, soal komunikasi antar pemain. Ya, baik. Kalau komunikasi antar pemain kita tahu bahwa memang kan anak-anak ini kan bermain di beberapa klub ya. Ada yang dari klub Liga 1, ada yang di Eropa pun juga ada yang di Belanda, ada di Belgia, ada di Italia. Jadi kan memang macam-macam ya. Tetapi yang harus kita ingat bahwa kondisi para pemain ini kan boleh dikatakan membangun chemistry membutuh waktu. Tetapi kalau saya sampaikan kondisi realnya, anak-anak ini cepat nyambung dan cepat bisa komunikasi dengan temannya dengan baik. Kenapa? Karena satu dari keseharian pun saya sudah bisa melihat gitu ya, bisa melihat bagaimana chemistry itu terbangun. Terlebih ketika latihan di lapangan gitu, saya sih selalu melihat dan saya selalu mengamati anak-anak. Jadi memang kalau berbicara kaitannya dengan komunikasi, saya kira nggak ada masalah dan membangun chemistry itu memang ya butuh waktu. Tetapi kalau kita melihat kan memang di selain Mes dan Eliano kan sudah kumpul lama ya, sehingga saya kira untuk game malam besok, insya Allah semuanya akan bisa berjalan sesuai dengan taktik dan juga game plan yang sudah disampaikan oleh pelatih. Oke, satu yang penting juga nih Pak Sumarji, makanan bagaimana? Makanan pemain selama di sana? Pak, udah kalau di sini kan bintang 5 jadi ya sama aja kayak di Fairmont lah. Tapi kan sudah ada standarnya soalnya. Tim dokternya cerewet sekali kalau sama makanan. Tapi yang bikin beda itu jamunya, rempah-rempah Indonesia. Oke, itu kita sangat percaya. Tapi ada hal-hal lain soal teknikal yang nanti akan kita diskusikan di segmen berikutnya. Bapak-bapak dan pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.
Kita lanjutkan diskusi kita jelang laga Timnas Indonesia melawan Timnas Bahrain besok malam Kamis tanggal 10 Oktober 2024 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat ya, waktu Jakarta. Dan besoknya hari bolos nasional. Begadang semua. Saya mau tanya masing-masing, saya kembali ke Bung Kusnaini dulu. Soal formasi akan digunakan oleh STY, kira-kira formasi berapa Bung Kusnaini? Coach Sintayong tidak akan banyak melakukan perubahan ya, karena tim yang dibangunkan sudah cukup kuat ya, sudah konsisten performanya, menahan imbang Australia dan Arab Saudi itu kan menunjukkan bahwa tim ini sudah mencapai level kemampuan yang cukup baik ya. Karena itu saya pikir 3-4-3 tidak akan diubah oleh Sintayong, cuma mungkin mencari penggantinya posisi Justin Hubner. Karena dengan bermain 3 back seperti itu tentu harus ada chemistry yang baik di antara 3 pemain ini. Selama ini kan ada J.I.J. di tengah, di kanan ada Rizky Ridho, di kiri ada Justin. Tidak mustahil sekarang dengan adanya Miss, dia mendapat kesempatan menjadi pemain yang mengisi peran yang biasa dimainkan oleh Justin Hubner. Tapi jangan lupa ada Jordi Amat juga. Pelatih memanggil Jordi Amat pasti bukan tanpa alasan ya. Tidak mungkin pemain sekelas Jordi Amat dipanggil hanya untuk menjadi pemain yang duduk di bangku cadangan. Jadi tidak mustahil juga Coach Sintayong itu akan memberi peran kepada Jordi Amat, entah di laga ini atau di laga lawan China nanti. Dan kalau Jordi Amat main, maka Jordi yang akan di posisi tengah. J.I.J. mungkin digeser ke kiri, di kanannya ada Rizky Ridho atau bisa juga Miss. Ini kualitasnya kan sama bagus antara J.I.J., Smil, kemudian juga ada Rizky Ridho, Jordi Amat, semua pemain berkualitas. Oke, ini di kanan mungkin kita punya Sandi atau Asnawi, di kiri ada Calvin Verdong. Nah, yang menarik mungkin di tengah. Saya sih punya pikiran bahwa pelatih mungkin akan memberikan satu tempat kepada pemain yang bisa bekerja keras mendampingi Tom Hai. Dan itu dalam bayangan saya Nathan Chuaon. Kalau di depan mungkin nggak akan jauh dari, di kiri ada Orat Mangun, di tengah ada Rafa Straik, di kanan mungkin kalau Eliano sudah siap Eliano, kalau belum mungkin Witan dulu. Tapi Witan kan baru juga pulih dari cedera. Jadi semua akan bergantung kepada kondisi terakhir pemain sebelum pertandingan. Oke, sekaligus ini Bung Kusnaini di layar Anda bisa komentarin kira-kira apakah seperti ini prediksi line up kita melawan Bahrain nanti? Iya, kurang lebih akan seperti ini 3-4-3, tinggal soal nama-namanya ya. Seperti yang saya bilang tadi, semua akan ditentukan pada hari terakhir ketika pelatih melihat kondisi terakhir. Tapi kalau situasinya normal, ya akan seperti yang saya gambarkan tadi. Oke, tapi nama-nama yang diharapkan Bung Taufik belum ada nih. Nggak ada strict juga saya lihat. Bung Taufik silakan, komentari termasuk prediksi line up dari kita ini. Seperti kalau apa? line up yang dibuat ya, mungkin hanya akan ada perubahan di depan antara Witan atau Marcelino. Ini kan pilihan ya. Kalau yang lain saya lihat posisinya memang udah itu yang menjadi pilihan Sintayong ya untuk itu. Sama mungkin Asnawi. Kalau ada peluang untuk bisa di wing back kanan ya. Karena Asnawi kan dibutuhin sekarang kan hampir berapa pertandingan ya, saya lihat waktu Port FC Thailand main, bagaimana peranan Asnawi, mungkin Sintayong juga ngelihat itu gitu loh. Nah mungkin itu aja yang akan berubah sedikit, ya, yang lain mah nggak terlalu banyak. Yang penting Jordi Amat masuk ya. Iya. Saya mau tanya ke Pak Sumarji soal faktor non teknis nih Pak Sumarji. Karena menurut pengalamannya Bung Taufik sebagai mantan pemain ya, pelatih juga, soal pembagian kamar ini penting katanya. Benar ya Bung Taufik ya? Soal coba bagaimana yang penting itu pembagian kamar? Kasih tahu ke Pak Sumarji. Pak Sumarji mungkin yang udah tahu siapa sama siapa. Biasa yang tahu. Silakan Pak Sumarji. Kalau kaitannya dengan pembagian kamar itu sudah kebetulan yang memang kan kita yang ngatur ya. Jadi tadi salah satu cara kita supaya timbul chemistry dengan baik itu salah satu adalah seperti itu tadi. Jadi dengan kita bagi rata, artinya kita bagi antara teman-teman yang belum akrab supaya menjadi akrab, itu kita jadiin satu seperti itu. Sudah diatur semuanya, ini semuanya baik-baik kok. Ya, tapi saya juga harus tanya bagaimana Pak Sumarji kondisi STY sendiri, karena laga lawan Bahrain dan berikutnya dengan Tiongkok atau China ini merupakan laga penting ya bagi Indonesia untuk mengumpulkan poin. Bagaimana Anda melihat kondisi STY sendiri saat ini? Kondisi STY baik-baik saja, ketawa-ketawa juga. Kan saya kan selalu ngelihat
STY itu paling gampang lihatnya. Kalau kondisinya riang-riang itu insya Allah hasilnya positif. Tapi kalau sudah stres ya sudah kelihatan murung, sudah kelihatan agak marah, itu beda lagi. Oke. Walaupun STY sempat kaget. Walaupun STY sempat kaget juga Pak Sumarji ketika dapat kabar 2012 kita sempat kebobolan 10-0 dengan Bahrain ya. Ya saya pun juga baru dengar juga kaget kemarin. Oke, soal ini saya mau tanya ke Bung Kusna ini, bagaimana? Laga ini penting termasuk laga berikutnya dengan Tiongkok atau China? Iya betul, laga ini penting, tapi sisa 6 laga yang lain tidak kalah penting. Karena itu kita tidak boleh juga terlalu menjadikan 2 laga ini seolah harapan satu-satunya gitu ya. Oke. Jadi 2 laga ini penting, tapi 6 laga berikutnya tidak kalah penting. Karena itu saya tetap berharap masyarakat bisa menyikapi secara positif apapun hasil pertandingan ini. Bisa mendapatkan 6 poin, alhamdulillah. 4 poin itu yang paling rasional. Tapi kalaupun hanya 2 poin, itu juga bukan hasil yang jelek. Oke, Bung Taufik, minimal 4 poin, tapi kita berharap 6 poin dapat. Ya, laga ini penting, tapi laga-laga berikutnya juga penting. Tapi ini kan soal momentum. Komentar Anda? Ya, jadi apa yang disampaikan bahwa yang pertama kita memang away. Ini away, semua orang pasti tahu apa dan bagaimana kondisi away. Tapi itu kondisi yang sangat berbeda saat ini buat tim nasional. Kita tadi udah dapat reportnya dari Pak Sumarji, ya kan? Nah, kita berharap sekarang dengan doa kita bagaimana mempersiapkan dorongan berikutnya nih kepada mereka. Itu satu. Yang kedua, kita berdoa, orang Bahrain juga berdoa. Iya. Tinggal biarin aja dia, ya. kuat-kuatan doa dah dia sama kita. Itu satu. Yang kedua bahwa kalau tadi sinyal dari Pak Sumarji mengatakan bahwa STY dalam posisi yang sangat happy dan punya ini yang berbeda, situasi yang berbeda, itu yang paling penting buat kita ke depan. Ya, itu salah satu indikator utama. Indikator utamanya. Artinya dalam kondisi STY stabil, dia mampu menggunakan analisa dan intuisinya dengan tepat begitu ya? Iya, dan situasinya kan Pak Sumarji yang tahu persis bahwa dia lagi posisinya sekarang nggak apa kayak waktu lawan apa tuh kan dia lagi ruwet apa ya benar hasilnya nggak bisa mati. Ya makanya Bung Kusna ini saya pun berbunga-bunga. Mudah-mudahan ini bukan PHP ya, tapi kalau itu nanti kemudian di lapangan kondisinya berbeda, bagaimana Anda bisa membaca secepat apa kemudian STY bisa mengubah strateginya dan apa indikator dia harus mengubah strateginya, Bung Kus? Iya, STY ini kita sudah lihat dalam banyak pertandingan kemampuannya dalam merespon situasi di lapangan atau dalam bahasa teknisnya membuat kontra strategi di lapangan itu sangat baik ya. Dan itu berkali-kali sudah kita lihat dalam berbagai pertandingan, tidak hanya di kualifikasi Piala Dunia ini, termasuk juga di level usia 23 tahun dia kan para pegang tim itu juga. Dia sering berhasil mengubah situasi di lapangan dengan kontra strategi yang cukup baik. Nah, saya pikir mungkin 15 menit pertama di babak pertama itu akan menjadi cerminan apa yang akan dilakukan oleh STY untuk membuat kontra strategi. Jadi bagaimanapun kita tetap tidak boleh menganggap enteng Bahrain, karena mereka juga pasti akan menyiapkan berbagai skenario untuk memanfaatkan pertandingan home ini untuk meraih poin. Mereka sudah lakukan itu terhadap Australia dan berhasil, jadi kita harus hati-hati. Oke, hati-hati di sini bukan berarti minder kan? Oh, kalau timnas itu nggak boleh minder tentunya. Tetap harus optimis. Cuma juga tidak boleh berlebihan overconfidence. Jadi harus realistis. Iya, iya. Ini catatan penting ya, Bung Taufik. Ketika kita kemudian dalam posisi sekarang lagi percaya diri penuh ya kan, tapi tidak boleh overconfidence. Nah, itu kan beda-beda tipis gitu kan. Anda melihatnya kita lebih butuh overconfidence di lapangan nanti menghadapi Bahrain atau cukup confident dengan strategi yang akan disampaikan oleh STY nanti? Enggak, kita cukup confidence dengan apa yang disampaikan STY. Cuman jangan lupa kita nih away. Ya. Nah, itu. Nah, dengan situasi inilah yang nantinya harus bagaimana kita saling mengatasi. Persis seperti tadi yang saya sampaikan 15 menit pertama cepet analisa itu STY pasti ngerti itu. Sintayong pasti udah kita serahkan ke dia lah dengan pengalaman. Tapi pelatih itu tidak boleh bisa dibaca ya. Iya. Hanya dia yang tahu. Dia dan Tuhan yang tahu akan mengambil keputusan apa. Betul gitu kan. Sekali, ya. Oke, tapi di luar diskusi kita berdua, Bung Kusna ini kira-kira ada faktor apa sih yang kemudian bisa saja muncul kalau ditanya unpredictable nggak bisa Anda jawab, tapi prediksi Anda hal-hal yang tak terprediksi apa kira-kira ketika kita away di Bahrain akan muncul?
Iya, kita ini punya problem biasanya di 15 menit awal itu pemain tidak langsung in dengan pertandingan. Itu tidak hanya di level senior ya, tapi juga di kelompok umur. Nah, ini yang harus menjadi concern pelatih. 15 menit awal tuh harus Iya, kan? dikawal betul situasi di lapangan. Iya. Jangan sampai terjadi ketidaksiapan dan itu dimanfaatkan oleh lawan. Karena kalau kita kalah start, kita kebobolan di 15 menit Iya. awal, itu ngejarnya akan cukup berat karena kita main away. Jadi saya berharap tim pelatih tentu sudah mengantisipasi ya, tapi berharap tim pelatih mengawal betul 15 menit awal pertandingan, jangan sampai pemain terlambat panas, terlambat in dengan suasana pertandingan. Itu pasti akan dimanfaatkan oleh lawan. Setiap tuan rumah akan berusaha memanfaatkan laga kandang itu untuk menang. Dan salah satu cara yang paling klasik adalah menekan sejak awal, memaksa lawan tim tamu tidak berkembang, dan ketika tim tamu belum siap, mereka manfaatkan. Itu kan skenario klasik yang sudah terjadi puluhan tahun dan mudah-mudahan tidak terulang atau tidak terjadi pada tim kita di laga lawan Bahrain nanti. Oke, saya mau tanya soal Jordi Amat nih. Nanti Bung Taufik pasti juga ya. Soal bagaimana sepak bola itu seharusnya kan seminimal mungkin terjadi kesalahan. Nah, Iya. ya soal faktor Jordi Amat, kemudian kalau Jay misalnya bagaimana analisa Anda, Bung Kus? Jadi kesalahan itu bisa terjadi pada semua pemain di lapangan. Siapa saja? Termasuk pemain berpengalaman sekelas Jordi Amat, termasuk pemain bahkan sekelas Cristiano Ronaldo. Ya. Jadi kalau satu kesalahan tidak boleh mengurangi nilai Ya. kita terhadap pemain sekelas Jordi Amat. Nah, biasanya memang dalam sebuah pertandingan ketika pelatih memainkan strategi 3 back tengah, salah satu back tengah itu dipilih yang berpengalaman, yang bisa menenangkan. Yang duanya pemain yang masih gesit, masih kuat dalam bola atas, kuat dalam bola bawah. Nah, itu karakter itu dimiliki oleh Rizky Ridho, dimiliki oleh Jai Ijes, dimiliki oleh Miss Hilher. Kalau karakter Jordi Amat itu yang dia bawa adalah ketenangan, leadership, pengalaman. Nah, memang fungsi itu bisa dimainkan juga oleh Jai Ijes. Meskipun usianya masih muda, dia kan punya pengalaman main di kompetisi level tinggi, di Serie A, bersama dengan Venezia. Ditambah karakter personalnya yang kuat. Karena itu, kalau misalnya pelatih confidence dengan kemampuan Jai Ijes, Jordi Amat mungkin duduk di bangku cadangan. Tapi kalau pelatih menganggap ini laga away, butuh seorang pemimpin yang betul-betul berpengalaman, tidak mustahil Jordi Amat di posisi bek tengah utama, di kirinya ada Hilhers atau ada Jai Ijes, di kanannya ada Rizky Ridho, atau boleh jadi juga ada Jai Ijes atau Hilhers. Itu saya pikir hal yang mungkin terjadi. Tapi di luar soal tiga pemain di belakang ini, kuncinya yang saya bilang tadi, 15 menit pertama jangan sampai kita terlambat in dengan situasi pertandingan. Iya, 15 menit pertama kuncinya. Iya. Soal yang tadi disampaikan Iya. Bung Kus, bagaimana? Setuju, Bung Iya, Taufik? betul. Setuju ya? Setuju udah. Oke, tapi jangan lupa lagi-lagi bola bundar ya kan. Iya. Apapun bisa terjadi di lapangan. Nah, saya ingin menutup diskusi kita dengan sebuah kondisi kepada Anda berdua, Bung Kusneni dan Bung Taufik, bahwa ketika kita menghadapi Bahrain, kita tidak boleh underestimate mereka. Dan ingat, Bahrain pernah mengalahkan Australia di kandang Australia itu sendiri. Nah, dengan kondisi seperti itu, apa yang bisa Anda sampaikan kepada Timnas dan STY, termasuk prediksi skor masing-masing Anda? Bung Taufik dulu, silakan. Oke, kalau saya confidence memang dari kemarin 2-0 buat 2-0 buat Timnas. Timnas. Cuman ada satu hal yang perlu memang menjadi perhatian kita. 15 menit pertama sama 10 menit terakhir itu sangat berbahaya ketika kondisi sudah mulai drop. Dan jangan lupa sekarang perpanjangan waktu. Itu yang selalu saya bilang sama anak-anak muda sekarang. Perpanjangan waktu itu bisa 6 sampai 10 menit. Ya. Nah, ini sangat berbahaya. Apalagi kalau Bahrain main pakai drama, ya kan? Nah, itu perpanjangan waktu itu yang sangat berbahaya karena buat kita main 5-10 menit itu jangan main-main dulu, itu berat. Apalagi di pertandingan internasional. Artinya 15 menit pertama apakah kita harus masukkan gol dulu atau gimana? Betul, itu bikin gol. Itu yang utama. Oke, baik. Bung Kusneni, silakan. Iya, saya tahu tim Indonesia, timnas Indonesia, apalagi supporternya sekarang sedang dalam rasa percaya diri yang sangat tinggi ya. Ekspektasi terhadap tim nasional sedang sangat tinggi. Sehingga kadang-kadang kita mungkin menganggap setiap pertandingan itu harus berakhir dengan kemenangan. Saya memahami itu. Tapi ingat bahwa sepak bola itu tidak semudah membalik telapak tangan. Tidak hanya karena kita dapat 2 pemain tambahan, lalu Indonesia sekarang levelnya sama dengan Jepang gitu ya. Itu tidak seperti itu caranya.
kita tetap malah harus melewati proses di mana dua pemain baru ini harus beradaptasi, harus menyatu dalam permainan tim, dan tidak serta-merta mengubah Indonesia menjadi tim yang sekarang harus disebut sebagai tim elit Asia. Kita akan menuju ke sana, tapi kita butuh prosesnya. Karena itu pertandingan lawan Bahrain ini adalah bagian dari proses itu. Kita harus lewati, dan pemain harus saling mengingatkan bahwa Bahrain itu berbeda dengan Australia, berbeda dengan Arab Saudi. Bahrain itu berbeda juga dengan Vietnam. Karena itu kewaspadaan, saling mengingatkan sesama pemain itu sangat penting. Dan saya berharap yang paling penting pulang dari Bahrain nanti bawa poin. Itu yang paling penting. Pulang bawa poin, itu yang paling penting. Paling penting bawa poin. Tapi kalau skor menurut Anda berapa? Karena bawa poin, makanya minimal 1 poin. Kalau 1 poin artinya imbang minimal. Minimal 5. Oke, baik. Minimal imbang. Baik, kita doakan sama-sama dan kita tunggu sama-sama dan kita nobar ya. Kita saksikan sama-sama besok malam hari Kamis tanggal 10 Oktober 2023 pukul 2024 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita itu terwujud. Bung Kusnaini, terima kasih bersama kami. Bung Taufik, terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dan pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam NTV Prime Dialog, sekaligus mengakhiri program NTV Prime edisi hari ini. Atas nama rekan-rekan redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Doni De Keizer berterima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa, salam Nusantara, merdeka.